Nah, kita tahu kalau kita mengkalikan dan membagikan dengan bilangan positif, oke, pertidaksamaan ekuivalen. Nah, apa yang terjadi kalau kita mengkalikan atau membagikan dengan bilangan yang negatif? Oke. Misal saya punya 5, katakanlah lebih kecil dari 8. Nah, sekarang saya akan coba mengkalikan dengan bilangan negatif. Katakanlah saya coba kali dengan min 2. Jadi 5 kali min 2, lalu yang di kanan juga akan saya kali dengan min 2. Kita dapatkan min 10 lebih kecil dari min 16. Nah, kita coba renungkan sejenak, apakah benar min 10 lebih kecil dari min 16? Itu jelas salah. Oke, yang benar mungkin min 10 itu harusnya lebih besar dari min 16. Itu yang benar. Oke, kita coba pakai contoh lain. Misal, min 2 itu lebih besar dari min 5. Seperti yang kita udah tahu. Nah, kalau saya coba kali dengan bilang negatif, katakanlah ya min 2 lagi, berarti saya dapatkan min 2 kali min 2 lebih besar dari min 5 kali min 2. Jadi kita dapat min 2 kali min 2, berarti jadi positif 4. Lebih besar dari min 5 kali min 2, jadi positif 10. Apakah benar 4 lebih besar dari 10? Tentu salah. Ya benar, mungkin kalau tandanya kita balik seperti ini, baru jadi benar. Nah, mungkin dari kedua contoh ini kita bisa menyimpulkan, jadi kalau kita punya A lebih kecil dari B atau lebih besar, kalau kita kali dengan C yang negatif, ya, maka A kali C sama B kali C tandanya harus dibalik. Sebelum-sebelumnya sama kayak dengan persamaan, ya kan? Jadi kita bisa menambah, kali, bagi, tandanya nggak berubah. Kalau positif, kalau kali bagi. Tapi kalau pada bilang negatif, pada pertidaksamaan kita harus agak hati-hati sama tandanya. Nah, tentu ini bukan suatu pembuktian yang formal. Jadi kalau kalian mengharapkan suatu kenapa hal ini harus terjadi, mengembalikan dengan tanda, kita coba buktikan dengan agak sedikit formal. Jadi kalau kita punya A lebih kecil dari B, katakanlah, berarti kalau A kurang B, pasti negatif dong. Atau lebih kecil dari 0, ya kan? Dan sekarang saya akan mau mengkalikan A min B dengan C. Apa yang terjadi? Kita tahu A min B lebih kecil dari 0 atau ini negatif. Dan C itu sendiri, seperti yang udah kita jelaskan, C adalah bilangan negatif di sini. Nah, berarti kita tahu negatif kali negatif pasti jadinya lebih besar dari 0 atau positif. Dan kalau kita terapkan distributif di sini, berarti jadinya AC min BC lebih besar dari 0. Oke. Dan kalau kita sedikit sederhanakan atau saya tambahkan dengan BC di kedua ruas, AC min BC, berarti saya tambahkan dengan BC di kiri maupun di kanan. Berarti kita akan dapatkan seperti ini. Nah, oke, cocok sama yang di sini tadi nih ya, tuh. Ya, jadi kalau A lebih kecil dari B, kita kalikan dengan C yang negatif, berarti tandanya jadi kebalik. Nah, kita coba terapkan dengan contoh yang simple dulu aja. Misal saya punya suatu pertidaksamaan seperti ini, 4 min 2x lebih kecil dari 8. Oke, dan saya akan mencoba mencari himpunan penyelesaiannya atau suatu solusinya. Karena saya pengen X ada di kiri, berarti 4 ini harus saya hilangkan di kiri. Mungkin saya kurangkan dengan 4 di kedua ruas, berarti jadi 4 min 2x min 4 lebih kecil dari 8 kurang 4. Oke, ini habis. Kita menyisakan min 2x lebih kecil dari 4. Lalu, agar ini menjadi x, saya harus bagi dengan min 2. Berarti, langkah selanjutnya saya bagi dengan min 2.
Berarti min 2x saya bagi dengan min 2. 4 saya bagi dengan min 2. Oke, seperti yang kita udah tahu, kalau kita mengkalikan atau membagi dengan bilangan negatif, tandanya harus dibalik. Jadi, kita akan dapatkan di sini jadi x lebih besar dari 4 bagi min 2, min 2. Nah, inilah solusinya. Oke? Dan kalian boleh coba cek, x lebih besar dari min 2 akan membuat pertidaksamaan ini menjadi benar. Kita coba tes aja. Bilangan yang lebih besar dari min 2 apa ya? Yang gampang-gampang aja lah. Misalkan x-nya 0. Kita coba masukkan ke pertidaksamaan yang awal. Apakah benar? Jadi 4 kurang 2 x-nya 0 lebih kecil dari 8. Ya, ini ingat ya, ini pertidaksamaan yang awal kita soalnya. Berarti jadi 4 lebih kecil dari 8. Benar nggak nih? Benar. Nah, kalian boleh coba cek pakai sembarang bilangan yang dimana sesuai dengan solusi yang kita dapat. Pasti akan membuat ini menjadi benar. Nah, kita coba contoh berikutnya. Misal saya punya x min 2 lebih kecil dari 2x plus 3. Dan saya akan coba mencari solusinya. Berarti saya menginginkan ada x di kiri lebih besar atau lebih kecil dari suatu bilangan. Jadi intinya saya pengen x di kiri. Jadi 2x yang di kanan ini harus saya hilangkan di kanan. Jadi mungkin langkah pertama saya akan kurangkan dengan 2x di kiri maupun di kanan. Jadi saya akan mendapatkan seperti ini. Ingat, menambahkan atau menjumlahkan bilangan kita tidak perlu ganti tanda. Yang perlu kita ganti tanda itu adalah kali bagi dengan negatif. Oke? Jadi kita lihat 2x-nya habis, di kanan sisa 3. X min 2x kita tahu jadi min x. Oke? Lalu saya pengen x ada di kiri, berarti min 2 harus saya hilangkan di kiri, berarti saya harus tambahkan dengan 2. Oke, kurang lebih ini sama prosedurnya dengan persamaan ya. Jadi min x, min 2 plus 2. Saya dapatkan seperti ini. Jadi kita dapatkan min x lebih kecil dari 5. Tapi solusi yang saya inginkan bukan min x lebih kecil dari suatu angka atau lebih besar dari suatu angka, tapi x. Berarti mungkin saya coba kali dengan min 1. Ini kan min 1x. Kalau saya kali min 1 berarti jadi x. Jadi mungkin kita coba agak perlahan dan detail seperti ini. Nah, ada yang salah nggak nih? Ada. Tandanya. Tandanya harus diganti. Ya kan? Karena saya mengkali dengan bilangan negatif. Jadi tanda ini harus kita ganti kebalikannya. Berarti kita dapatkan di sini x lebih besar dari min 5. Dan inilah solusinya. Oke, kita coba cek aja biar nggak penasaran. Kita coba cek x lebih besar dari min 5. Ya, katakanlah x-nya yang gampang aja deh. X-nya 1. Ya, berarti kita coba masukkan ke pertidaksamaan soal yang awal ini. Berarti jadi 1 kurang 2. Lebih kecil dari x1, berarti 2 kali 1 plus 3. Ya, kita coba hitung lagi. Berarti 2 plus 3 jadi 5. Apakah benar? Min 1 lebih kecil dari 5? Benar. Oke. Teman-teman kalau penasaran bisa coba cek dengan bilangan yang lain asalkan sesuai solusi tersebut. Nah, terkadang solusi yang kita dapatkan kita ingin coba mengilustrasi dengan garis bilangan real seperti yang kita udah bahas. Berarti kalau x lebih besar dari min 5, berarti kalau kita ingin menggambarkan pada garis bilangan real, jadi katakanlah min 5 ada di sini posisinya, lebih besar dari min 5, berarti kita akan coba membuat garis, saya pakai warna lain di sini. Jadi dari min 5 saya akan coba membuat garis ke kanan. Karena x lebih besar dari min 5. Dan nggak ada sama dengannya, berarti di sini saya kasih bulatan yang tidak diarsir. Oke? Atau x lebih besar dari min 5, kita juga bisa membuatnya dalam notasi interval. Jadi ini juga bisa saya bentuk menjadi min 5
koma, infinite. Oke, karena ini tidak diarsir atau tidak ada sama dengannya, saya pakai kurung ini, dan infinite saya pakai kurung ini. Oke, bisa dipahamin teman-teman? Saya rasa cukup sekian. Terima kasih.